Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi pada perenungan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 27 ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal 27 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini ketika kita melihat bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 27, di sana kita bisa melihat bahwa diceritakan Yotam menjadi raja pada usia 25 tahun dan memerintah selama 16 tahun. Menjadi raja di usia 25 tahun merupakan prestasi. Mengapa demikian? Bayangkan saja, di usia 25 tahun ia sudah diberikan jabatan sebagai raja. Dan bahkan dikatakan ia memerintah selama 16 tahun. Yotam merupakan orang yang hebat, bukan? Selain Yotam sudah langsung menjabat sebagai raja di usia yang tergolong masih muda, 25 tahun itu, ia juga dicatat sebagai raja yang berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Mengapa dikatakan demikian? Ya Bapak Ibu, ketika kita melihat keseluruhan bagian kitab Tawarik, kita bisa melihat bahwa catatan Tawarik mengenai raja-raja sebelum Yotam ditandai satu kesamaan, yaitu ada masa-masa mereka setia kepada Allah dan juga ada masa-masa mereka berubah setia. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam kitab Tawarik, dan di sana kita bisa melihat bahwa pada awalnya kebanyakan raja-raja sebelum Yotam menunjukkan bahwa mereka itu setia kepada Allah, tetapi sayangnya pada akhirnya mereka malah berubah setia dan bahkan mendukakan hati Allah. Nah, kehidupan Yotam berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Ia memiliki sikap yang berbeda. Ia menghormati kekudusan Tuhan dan ia menghormati imam dan memiliki berbagai keberhasilan serta sikap baik lainnya. Semua ini disebabkan karena Yotam mengarahkan hidupnya kepada Allah. Artinya Yotam dengan penuh kesadaran mengarahkan dan mengatur kehidupannya sebagai raja kepada apa yang benar bagi Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan menyertainya. Kekuatan dan pengharapan Yotam bertumpu pada hal ini Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak jarang Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ketika misalnya kita diberikan jabatan tertentu, kita memang berdoa kepada Tuhan. Kita meminta agar Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa melakukannya dengan baik. Tapi tanpa sadar kita hanya menyerahkan di awal saja agar kita dimampukan untuk masuk di dalam proses yang akan kita jalani itu. Kita lupa bahwa yang terpenting adalah bukan hanya di awal proses saja kita menjalaninya, tetapi di dalam setiap hal yang akan kita lakukan ke depannya, kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan itu berarti menyerahkan hidup untuk taat, untuk setia kepada Tuhan. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya benar di hadapan Allah. Kita berusaha untuk mengerjakan segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Karena untuk menyenangkan hati manusia tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi ketika kita terus dalam hari ke hari berharap dan meminta kekuatan yang daripada Allah dan juga terus berusaha menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan semakin menolong dan akan semakin memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Perenungan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, sudahkah saya mengarahkan seluruh hidup saya kepada Allah? Apakah selama ini saya hanya bertumpu kepada kekuatan sendiri? Atau justru saya bertumpu kepada Allah saja? Apakah di dalam hidup saya sudah berusaha menyenangkan dan ikut taat setia kepada Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Panggilan kita sebagai orang yang percaya adalah untuk menunjukkan bahwa melalui hidup dan kerendahan hati kita, Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan sejati itu. Tuhan Yesus memberkati.